Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarani. Saya akan melanjuti pertemuan dari video sebelumnya, yaitu membuat sistem aplikasi sederhana, login dan register. Dan kali ini saya akan membuat sistem loginnya. Dari part sebelumnya yaitu flowchart pembuatan form login dan register, dan kali ini saya akan membuat aplikasi sistem informasi loginnya terlebih dahulu. Langkah yang pertama, langsung kita buka PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu untuk membuat database-nya. Contoh database yang saya buat yang pertama ialah akademik. Dan di dalam tabel akademik yang menjadi acuan ketika Anda login yaitu tabel akun. Dan juga pada flowchart sebelumnya kita buat juga tabel mahasiswa, karena link yang ada di mahasiswa dan ada di akun itu ada saling berrelasi, berkaitan. Coba lihat di tabel akun strukturnya seperti apa. Ada name dan juga password di tabel akun. Dan coba kita lihat di tabel mahasiswa. Terdapat berapa, ada name, nama, jurusan, jenis kelamin, dan juga alamat. Langsung saja kita membuat sistem informasinya di Apache dan Vim. Yang pertama, teman-teman klik file, lalu klik new project, lalu pilih Java application, lalu klik next. Ini jangan lupa klik main class-nya di unchecklist, lalu klik finish. Setelah itu teman-teman itu perlu diketahui ketika Anda ingin menghubungkan dari Java Admin ke database, teman-teman perlu menginputkan terlebih dahulu JDBC. Karena saya menggunakan Apache Admin, saya menginputkan MySQL Connector Java 5.2 Binjar ini. Ini perlu teman-teman download terlebih dahulu di Google. Cari MySQL library-nya, MySQL Connector Java 5.12 ini di Google. Setelah itu teman-teman download terlebih dahulu. Setelah mendownload, teman-teman perlu mengimportkan. Caranya, klik kanan pada library, lalu klik edit jar, folder, lalu cari di mana teman-teman menyimpan library tersebut. Seperti ini. Klik open dan seterusnya. Ikuti langkah-langkah pada yang nantinya akan diarahkan oleh programnya. Setelah itu teman-teman membuat package baru. Di sini nantinya akan ada package baru yang nama package-nya itu ini, koneksi. Kalau default package ini sudah ada sebelumnya, langsung ada. Default membuat package baru, package-nya namanya koneksi, dan di dalam koneksi ada sebuah kelas koneksi. Ini nama kelasnya terserah teman-teman sih, dinamain apa aja, penting ingat nantinya. Jangan lupa ketika membuat koneksi tersebut, teman-teman perlu menginputkan library ini yang dicantumkan di sintaknya seperti ini. Lalu kelas koneksi ini membuat variabel
koneksi yang isinya ini. Nah, lalu ini teman-teman, string DB MySQL ini link URL kita ke database-nya. Ini nama port localhost kita, lalu ini nama database yang kita hubungkan. Setelah itu kita buat Gframe-nya. Di default package itu klik kanan, lalu klik new, klik Gframe from. Gframe from-nya terserah itu dinamai login teman-teman. Setelah membuat, kira-kira tampilannya, yang perlu teman-teman buat adalah tampilannya seperti berikut. Sebentar. Nah, tampilannya seperti berikut ini. Terdapat satu panel, 3 label, satu text field, satu text field password, 2 button. Label yang pertama menu login, kedua name, kedua name, ketiga password. Di atas field yang pertama yaitu kita di rename menjadi txt name, dan txt password kita rename menjadi txt password. Di atas field password kita rename menjadi txt password. Ketika seorang user belum punya akun, seorang user dapat mengklik tombol ini. Fungsi yang ada di belum punya akun tombol ini kira-kira seperti berikut ini teman-teman. Untuk memindahkan ke halaman registrasi yang akan dibuat pada video berikutnya. Kira-kira seperti ini. Lalu untuk fungsi yang ada di login ini teman-teman perlu mengklik 2 kali di menu loginnya. Klik. Nah, oh ya, jangan lupa pada atas sendiri teman-teman perlu mengimport library berikut ini. Nah, mengimport berikut atau menuliskan sintak-sintak berikut ini. Setelah itu pada buttonnya teman-teman perlu menulis ini. Yang pertama membuat try catch. Dalam try catch yang pertama pada baris 130 yaitu pendeklarasian serta inisialisasi dari variabel SQL. Variabel SQL tersebut yang isinya merupakan query select bintang from akun where menampilkan semua data yang ada di tabel akun berdasarkan name yang sama dengan berdasarkan name dan password yang kita inputkan tadi. Lalu variabel koneksi ini untuk menghubungkan ke database-nya. Koneksi ini kita sesuaikan dengan kelasnya, file yang sudah kita buat tadi, dan get connection tadi disesuaikan sama yang ini teman-teman. Nah. Lalu prepare statement ini berfungsi memanipulasi database yang menggunakan query. Setelah dimanipulasi di variabel WST ini, lalu di variabel result set ini berfungsi untuk setelah dimanipulasi ke database, lalu ditampung hasil eksekusi dari database-nya. Nah, sudah dimanipulasi yang variabel SQL ini, nah, query, lalu menampung hasil eksekusi dari database. Manipulasi hasil eksekusi ini. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu melakukan pengecekan apakah txt name dan password yang kita masukkan tadi sama dengan datanya sama dengan data yang ada di tabel akun ini teman-teman. Datanya apakah sama yang ada di tabel akun? Jika sama, maka programnya akan menampilkan berhasil login dan akan diarahkan ke menu tampilan pertama.
Dan jika salah NIM dan passwordnya, maka akan memunculkan tampilan NIM atau password salah. Begitu pula ketika seorang user tersebut ada kesalahan waktu sambungan koneksinya, akan memunculkan notifikasi yang lain seperti ini. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika mau run main project, set main projectnya terlebih dahulu, mana project yang akan kita jalankan. Contohnya ini perkuliahan strip_1 yang akan kita jalankan. Lalu set project configuration, pilih customize, pilih kalau main kelasnya mana yang akan kita buat. Terus yang saya pilih yaitu login untuk tampilan pertamanya. Oke. Lalu run main project. Kira-kira ketika sudah di-run tampilannya seperti berikut. Kita contohkan ketika teman-teman salah dalam menggunakan dalam mengisi NIM-nya. Contoh yang kita NIM E41220142 dan NIM-nya sembarangan dan tidak sesuai. Contoh E41220142 NIM-nya login. Maka akan muncul notifikasi NIM atau password salah. Dan contoh ketika teman-teman sesuai passwordnya atau NIM dan passwordnya sesuai yang ada di database, yang ada di tabel akun, maka ini juga bentar, maaf. Maka akan muncul tampilan notifikasi berhasil login, lalu klik OK dan diarahkan ke menu utama, yaitu menu ini teman-teman. Oh ya, hampir lupa, di menu utama tadi ada tombol keluar tadi, contohnya yang berfungsi untuk dan juga teman-teman harus membuat tampilan di frame tampilan pertama di frame tampilan pertama untuk mengarahkan ketika teman-teman sudah login. Kira-kira seperti berikut untuk tampilan pertamanya. Terdapat di frame-nya ada menu bar, desktop pane, dan ini menu tombol keluar. Tombol keluar ini berfungsi untuk ketika kita ingin keluar dari programnya, bukan dari menu halaman utama, melainkan dari programnya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, selected option configuration seperti ini. Yang artinya ini apakah ketika Anda mengklik tombol keluar akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menutup aplikasi. Jika teman-teman menulis ya, maka program akan keluar, dan jika teman-teman menulis no, maka program akan tetap ada di halaman utama. Seperti itu. Oke, demikian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurang jelas dalam menjelaskan materi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.